Jumpa lagi channel gue dengan Wurido, dan di video kali ini gue akan membahas Windows Tablet versus iPad. Nah, buat kalian penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya, gue ingatkan sekali lagi buat kalian yang berjoin, please like, comment, dan juga subscribe. Pastikan kalian share juga ke teman kalian supaya bermanfaat. So, langsung aja kita mulai. Ini dia. Channel gue dengan Wurido, dan di video kali ini gue akan membahas iPad versus Windows Tablet. Di samping kiri gue udah ada Advan VineBook W100. Di samping kanan gue adalah iPad generasi ketiga di tahun 2012. Well, sebenarnya persaingan antara Apple dan Windows sangatlah erat ya. Apalagi kedua tablet ini sekarang sama-sama bersaing dalam hal tablet. Apalagi kedua persaingan ini sekarang udah mulai lomba-lombaan tuh, muncul-munculin yang lebih besar layarnya, terus udah mulai berlomba-lomba untuk spesifikasi dan sebagainya ya kan. Pasti kalian tau lah persaingan antara Windows dan Apple selalu bersaing. Nah, di samping kiri gue ini Advan VineBook, dia udah terinstall sistem operasi Windows 8.1 atau Windows 8.1, dan di samping kanan gue udah ada iPad Apple generasi ketiga yang sudah terinstalasi iOS 9. Nah, well, so far sih memang persaingan kedua tablet ini sangatlah erat ya. Ya, seperti yang kita ketahui, memang Apple lebih dahulu mengeluarkan tablet setelah sukses peluncuran iPhone di tahun lalu ya kan. Pasti kalian tahu lah, setelah suksesnya iPhone, Apple meluncurin produk yaitu adalah iPad. Sebenarnya sih memang persaingan kedua tablet ini ya you know lah, sangatlah erat ya, apalagi seperti yang kita lihat ini, kedua persaingan ini udah mulai lomba-lombaan ya. Well, memang sih ketika kita melihat perbedaan dengan menggunakan tablet Windows dan iOS, pasti feelingnya akan terasa beda lah. Ya, memang kalau Windows itu sebenarnya sih bukanlah sebuah tablet ya, istilahnya ini adalah sebuah PC, jadi dia bisa dimodelin PC dan bisa dimodelin tablet. Sedangkan kalau iPad memang dia full tablet banget. Ya, you know lah, persaingan tablet antara kedua ini memang sangat berat ya. Apalagi seperti yang kita lihat ini, iPad dan Windows pasti selalu erat dari zaman dahulu hingga sekarang. Oke, sebelum kita akan ngetes fitur, speed, dan sebagainya, coba kita akan tes dulu nih. Nah, di samping kiri gua, Advan VineBook ini dia dengan menggunakan sistem operasi Windows 8.1. Sementara kalau di samping kanan gue ini, dia adalah iPad yang udah terinstall iOS 9.6. Nah, mungkin persaingan tablet ini ya seperti yang kita lihat di sini cukuplah berbeda ya guys ya. Karena berbedanya kenapa? Karena ini adalah persaingan antara Apple dan Windows mungkin sangatlah best friend ya. Walaupun keduanya ya you know lah, agak sedikit berbeda gitu. Nah, mungkin sekarang gue akan tes dulu nih untuk keterangan di Advan dulu ya. Nah, seperti kan di sini Advan VineBook ini dia dengan sistem operasi Windows 8.1, yaitu dia menggunakan prosesor Intel Core. Kemudian sementara kalau di iPad ini dia menggunakan prosesor Apple chipset yang lama dan dia menggunakan memori 32 GB. Well, I know lah persaingan antara Windows tablet dan antara Advan ini agak jauh beda ya. Apalagi Windows dan iPad memang persaingannya sangat ketat banget dalam hal segi persaingan tablet. Ngomongin soal tablet, mungkin sekarang udah mulai banyak ya guys ya, yang lomba-lombaan tuh mulai kayak udah modelin tablet, udah full plus stylus gitulah ya, pokoknya udah jauh beda banget. Oke, sekarang gue akan coba nih balik ke rumah hambatan dulu. Nah, seperti yang kalian di sini, ukuran layar jelas iPad memang selalu menang. Sementara kalau di samping kiri gua, Advan ini memang ukurannya tidak terbesar, tapi tidak kecil banget ya. Paling nggak ukurannya udah lumayan lah di segi pandang. Ya memang sih iPad memang selalu besar dalam hal segi tablet. Apalagi dengan adanya iPad Pro yang terbaru itu, kalau kalian tahu pasti udah lebih besar lagi dibandingkan Windows tablet. Tapi guys, by the way, ini bukanlah sebuah tablet biasa loh. Ini bisa dirubah dengan model PC. Jadi kalau misalkan kalian lihat sini, dia juga bisa di model PC dan seperti layaknya laptop pada umumnya. Tuh.
Jadi ini bukanlah sebuah tablet sembarangan. Dia bisa dimodel laptop, dia juga bisa dimodelin sebuah laptop PC seperti biasanya. Jadi ya kalau kalian ini mikir adalah sebuah tablet, enggak. Dia juga bisa dimodelin seperti laptop pada umumnya. Jadi lumayanlah kita bisa ngetik seperti layaknya laptop pada umumnya. Well, memang kalau iPad mungkin gue kurang tahu ya sekarang ada apa enggak seperti ini. Tapi by the way sih katanya iPad juga adalah yang udah mulai mencoba seperti Windows ini bisa dibeli laptop gitu. Walaupun ya gue nggak tahu lah iPad berapa itu, yang penting sekarang udah ada lah jenisnya. So far sih tampilan antara iPad dan Windows memang agak beda ya. Apalagi sistem operasi antara Apple dan sistem operasi Windows itu memang selalu bersaing. Nah kebanyakan ya mungkin lebih memilih iPad ya sebagai tablet. Tapi ada lagi sebagian yang memilih tablet menggunakan Windows. Tapi memang ya itu selera masing-masing. Karena you know lah persaingan selera masing-masing orang itu agak beda-beda. Nah, ngomongin soal iPad dan tablet Windows ini, gue agak bingung ya, kenapa nggak sekalian aja ya Windows itu ngebuat seperti kayak iPad gitu, yang menunya kayak begitulah contohnya. nggak bakal mungkin ya. Oke, sekarang coba kita mulai tes ini di segi kamera. Kita akan coba tes ya di segi kamera dulu. Kita akan buka. Oke, kita lihat siapakah yang lebih cepat antara iPad dengan tablet ini. Kita akan coba tes 1, 2, dan 3. Wow, sama-sama lomba ya, sama-sama cepat. Oke, kalau dilihat di segi sini sih memang jelas kamera tablet Windows dan kamera iPad jauh beda. Memang sih Apple kan selalu menghasilkan kualitas yang jernih ya. Kalau coba kita akan tes dulu nih fotonya dulu nih untuk kamera depan. Nah coba kita akan tes foto untuk si Apple ini di kamera depannya ya. Kita akan coba tes dulu. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, sekarang coba kita akan tes kualitas gambarnya. Sebentar ini kalau Windows tablet ini kita harus lihatnya ke menu bagian album ya. Bagian albumnya itu di sebelah sini. Oke, sebelah sini. Oke, kalau iPad kalian bisa langsung lihat sini guys ya. Oke, sekarang kita akan tes dulu hasil kualitas gambar yang dihasilkan tadi. Oke, ini. Oke, kualitasnya seperti kalian di sini ya jelas lah. iPad memang selalu jernih ya. Sementara kalau Windows ini ya nggak terlalu gini banget sih, tapi by the way sih nggak terlalu buruk banget ya hasil kualitas fotonya. So far sih good lah, so far is very nice dan nggak terlalu buram banget, walaupun memang tidak seperti kualitas iPad yang jernih ya. Oke, so far kita akan balik ke menu. Ini gua balik ke menu dulu, ke start, dan di iPad kita balik ke menu ke home biasa. Nah sekarang yang kedua ingin gua tes adalah kecepatan membuka aplikasi. Oke, dalam 1, 2, dan 3. Oke, so far ini karena gue belum kita tes catatannya. Coba sekarang kita akan coba tes ya guys ya untuk YouTube dan sebagainya. Kita akan tes dulu. Sini gue akan ketik dulu YouTube ya, YouTube. Oke, YouTube. Oh ya, YouTube, bentar, akan tes. Oke, coba kita akan tes siapakah yang lebih cepat dalam hal browsing. 1, 2, dan 3. Iya, seperti kalian lihat ya, iPad memang punya gue ini agak lemot ya karena dia terinstall iOS 9. Sementara kalau di Windows 8 saat ini justru lebih cepat, apa karena nggak tahu lah. Oke, coba sekarang kita akan tes untuk nonton videonya siapakah yang lebih bagus dalam hal kualitas video ya. Mungkin di sini gue akan coba tes asal-asal video aja kali guys ya. Gue akan coba tes misalkan video-video yang lucu-lucu atau video apa gitu, gue akan tes. Oke, coba kita langsung tes 1, 2, dan 3. Kira-kira apakah hasilnya yang lebih jernih. Oke, untuk browsing sendiri, Safari dan Internet Explorer ini memang jauh beda ya. Coba di sini, inilah Safari dan Internet Explorer ini jauh lebih cepat dari Safari ya dalam hal browsing. Kualitas gambarnya so far memang iPad selalu menang ya, karena displaynya itu mungkin karena layarnya ya yang justru jernih ya. Oke, so far oke. Sekarang kita close dulu, kita close balik ke home. Kita akan coba balik ke menu start di sini ya. Oke,
sekarang gua akan coba tes dalam hal misalkan membuka aplikasi lain. Setting ya, ini akan agak sama sih, kita akan coba tes ya, 1, 2, dan 3. Oke, sama-sama cepat, sama-sama cuman agak sedikit tadi kalau untuk Windows itu agak sedikit ini guys ya, agak tidak respon gitu. Oke, sekarang gua akan coba membuka aplikasi lain nih, gua tutup dulu. Ini by the way memang kalau di Windows 8 sepertinya guys ya, kalau untuk kalian tutup aplikasi secara set bawah, terus kalau di iPad ini ya dengan home button aja. Oke, sekarang kita akan coba tes berbagai aplikasi lainnya. Kalau di Windows ini kita akan coba tes store-nya. Oke, kalau di store-nya ini kan seperti kalian sini ya, Windows itu dia menggunakan Windows Store, dan di Apple dia menggunakan App Store. So, coba kita akan tes siapakah yang lebih cepat antara Windows Store dan App Store. 1, 2, dan 3. Oke, sama-sama loading. Yaps. Wow, Windows justru lebih cepat dalam buka store-nya, dan App Store ya, sama-sama sih. Oke. Nah, ada kelebihan dan kekurangan ya antara Windows Store ini. Ya, seperti kalian lihat, justru Windows Store tidak selengkap dengan di App Store ya dalam hal menjualan aplikasi. Tapi ya untuk aplikasi Windows Store sih lumayan lah, nggak sedikit gitu banyak. Tapi by the way memang kalau App Store untuk penjualan aplikasi selalu menang ya guys ya, karena seperti kalian lihat sini memang dalam hal segi penjualan aplikasi App Store memang selalu menang. Kalau untuk Windows Store memang agak kurang ya dalam hal menjual aplikasi. Contohnya mungkin di Windows Store itu tidak akan ada Instagram, tapi kalau misalkan kalian udah update ke Windows 10 itu Instagram ada tuh versi Windows. Oke, sekarang kita akan coba balik ke menu Start. Sini gue akan tutup aplikasi dulu. Di sini gue akan coba tutup. Nah, sekarang kita akan coba tes berbagai kecepatan, yaitu adalah di segi kalender. Kita akan coba tes di kalender. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, iya, sama-sama cepat, sama-sama mantap. Oke, sekarang gue akan tutup. Kita akan coba tes aplikasi lain dalam hal membuka aplikasi. Siapakah yang lebih unggul dan siapakah yang lebih keren. Nah, sekarang coba kita akan tes berbagai aplikasi bawaan ya. Kalau di Apple kan justru lebih lengkap ya. Kita akan coba tes untuk membuka aplikasi video calling ya. Oke, video calling juga akan coba tes siapakah yang lebih cepat dalam hal membuka aplikasi. Di iPad kita akan coba tes menggunakan FaceTime, dan di Windows ini gua akan coba tes menggunakan Skype. Ya, 1, 2, dan 3. Iya, sama-sama cepat, sama-sama. Oke, perbedaannya memang di video calling antara FaceTime dan Skype memang jauh beda ya guys ya. Nah, sekarang kita akan tutup. Oke, mantap. Well, kalau by the way sih memang persaingan tablet antara Apple dan Windows memang selalu ini ya guys ya, kerat banget ya. Apalagi sekarang kan kedua persaingan ini sama-sama lomba-lombaan tuh, mulai besar-besaran, terus udah model-model laptop gitu, bisa masukin USB dan sebagainya. Oh ya, gue ngebahas dulu nih kelebihan antara Windows tablet, kekurangan, serta kelebihan dan kekurangan pada iPad. Kelebihan pada Windows tablet memang seperti layaknya laptop ya guys, kita bisa masukin USB, kita bisa jadikannya seperti laptop pada umumnya. Cuman kekurangannya memang ribet ya, dan fitur-fiturnya tidak selengkap dengan di iPad. Seperti kalian lihat di sini, memang kelebihan pada Windows tablet itu adalah unggul seperti layaknya laptop ya, jadi kita bisa masukin USB, kita bisa lain sebagainya. Dan kekurangannya yang tadi gue bilang adalah tidak secanggih dengan iPad ya, yang mana akan kayak banyak fitur. Memang sih kalau Windows itu memang masih kalah dalam persaingan tablet, tapi paling nggak udah bisalah membuat kita terlihat lebih enak. Nah, sekarang gue akan bahas kelebihan pada iPad. iPad memang selalu layarnya besar, ukurannya mantap, fiturnya mantap, juga enak buat bermain game. Cuman kekurangan pada iPad adalah memang tidak bisa dimasukkan USB. Walaupun memang sekarang sih ada ya iPad terbaru yang udah bisa dimasukkan USB. Ya, memang kekurangan pada iPad adalah agak sulit ya untuk mentransfer file dan sebagainya. Ya, seperti kalian lihat memang kalau Windows itu lebih easy ya dalam hal mentransfer file dan lain sebagainya. Tapi kalau keunggulan pada tablet ya jelas iPad. Well, kira-kira menurut kalian bagus yang mana ya, iPad ataukah Windows tablet? Coba aja komen di bawah. So far sih menurut gue kedua sama-sama bagus. Karena kenapa? Karena kedua ini sama bersaing dalam hal segi persaingan tablet. Walaupun ya banyak yang bilang iPad lebih hebat dan lebih unggul memang sih, tapi paling enggak Windows itu udah bisa
membuat para penggunanya atau para pembelinya itu terasa lebih mantap lagi lah. Palingnya udah bisa memberikan suatu kenyamanan yang lumayan. Well, kalau menurut kalian iPad itu lebih enak, memang jelas ya, karena iPad memang lebih dahulu mengeluarkan tablet. Sementara kalau Windows itu baru sekitar setelah peluncuran Surface itu, yang kalau kalian tahu ketika nonton launchingnya itu yang dari Microsoftnya itu langsung. So far sih itu semua tergantung kalian mau memilih tablet apa, antara Windows atau iPad. Tapi menurut gue sih keduanya sama-sama bagus. Walaupun memang dalam hal segi fitur iPad memang lebih banyak ya dan unggul, tapi ada kekurangan. Sebenarnya sih guys, masing-masing di antara kedua ini itu tergantung kalian ya. Karena apapun jenis tablet yang kita beli, walaupun beda merek, walaupun beda persaingan, yang penting sama-sama berlomba-lombaan dalam hal segi tablet. Sekian ya untuk pembahasan iPad versus Windows tablet. Nah, kira-kira siapa ya yang paling bagus dalam hal soal tablet? Nah, jika kalian suka dengan video gue tadi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. So, jumpa lagi ya di video berikutnya, dan sampai jumpa.